Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya dulu. Mungkin agak di luar materi pembahasan pada kesempatan hari ini terkait untuk ibadah sholat Jumat. Ya contoh realnya misalkan untuk wilayah Masjid Jami Baitur Rahmah itu kan meliputi 2 RW, RW 10 dan RW 8. Dan bahkan mungkin masjid yang berdiri ini memang belum sudah cukup lumayan lama, Masjid Baitur Rahmah ini, sebelum adanya mungkin masjid-masjid yang lain. Nah, untuk keterkaitan untuk wilayah 2 RW ini mungkin kan harusnya beribadah sholat Jumatnya ini di Masjid Baitur Rahmah. Nah, terus gimana ketika dibangunlah masjid-masjid yang baru nih, misalkan ada masjid yang mungkin lebih dekat jangkauannya, yang tadinya dia warga Masjid Jami Baitur Rahmah, namun untuk saat ini ibadah sholat Jumatnya ke masjid yang lain. Nah, hukum dari ibadah sholat Jumat dari warga yang tadinya ke Baitur Rahmah pindah ke masjid lain ini gimana itu gurunya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sholatnya udah bukan di Baitur Rahmah, pindah ke masjid yang lain. Ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi pada jilid yang keempat di halaman ke-502, di mana dipakai oleh mazhab Syafi'iyah, bahkan diikuti juga oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang sering kita dengar nih, ya. Jadi di saat kita jamaah Baitur Rahmah, lantas sholatnya tadi contohnya ke At-Thayyibin, gitu kan? Nah, punten di Baitur Rahmah itu dengan dianya pindah ke At-Thayyibin, padahal si jamaah Baitur Rahmah itu berkurang apa enggak? Jamaah yang ada di Baitur Rahmah. Maksudnya jamaah yang pada sholat Jumat di Baitur Rahmah jadi berkurang enggak untuk komunitas makmum yang pada sholat? Hah? Kalau untuk kuantitasnya masih nggak berkurang. Oke, ya. Nah, di sini dijelaskan la tasihu al-jumu'atu illa bi arba'ina rajulan balighina uqala'a ahraran mustawdinina lil qaryati awil baldati allati yusalli fiha al-jumu'ata la yus'iluna anha. Jadi di saat komunitas yang pada sholat contoh di Masjid Baitur Rahmah, ternyata ini orang padahal komunitasnya wilayah Baitur Rahmah, dia keluar sholat ke masjid tetangga At-Thayyibin, ya. Nah, selama jamaah yang ada di Baitur Rahmah dan dia pun di sana juga dengan jamaah yang disebutkan la tasihu al-jum'atu, tidak sah Jumatan illa bi arba'ina rajulan, kecuali dengan jamaah berjumlah minimal 40 orang laki-laki balighin yang sudah akil balik, ukala'a yang orang tersebut berakal, ahraran juga mereka merdeka, mustautinin mereka memang tinggal di komunitas seperti pertanyaannya adalah di dekat-dekat Baitur Rahmah, lil qaryati awil baldati, untuk satu kampung atau untuk satu kota, allati yusalli fiha al-jumu'ata la yus'iluna anha, selama dikerjakan Jumatan di kampung tersebut dan mereka yang mengerjakan tidak berkurang-kurang, tidak kurang-kurang. Berarti tadi buat orang yang keluar dari Baitur Rahmah dia sholat ke masjid lain, hukumnya sah Jumatan. Ya, kenapa? Karena tadi disebutkan di sini apabila Jumatan tersebut jumlahnya tadi illa bi arba'ina rajulan, jadi tidak boleh tidak, jangan kurang dari 40 orang laki-laki yang pesertanya baligh, berakal, merdeka, dan juga komunitasnya masih wilayah dekat-dekat Baitur Rahmah. Maka di saat ada yang keluar seperti ditanyakan, itu tidak apa-apa.
ya, masih sah untuk sholat Jumatan. Itu pendapat yang dipakai oleh Syafi'iyah. Bahkan disebutkan lagi ya oleh Ibnu Qudamah bahwasanya fa'ammal arba'una, maka adapun jumlah 40 orang jamaah, fal masyhuru fil mazhabi, ini yang masyhur di mazhab kami. Kenapa? Annahu syartun li wujubil jumu'ati wa sihhatiha. Itu syarat untuk wajib adanya Jumatan dan syarat sah Jumatan dikerjakan. Gitu Pak Jubir. Ya. Jadi tapi dalam tanda kutip nih, mudah-mudahan dia keluar dalam kondisi misalkan kata apa Ibin, kan bisa aja kayak Wancan. Wancan, kalau ini nggak sholat di rumah, saya ngimamin di sana. Ada Wancan ini? Ada. Lain lagi hal ini yang nggak boleh nih. Wancan itu ngapain? Kok aku ke sono-sono? Kok nggak ke betul rumah? Saya ada masalah di betul rumah, saya lagi marah. Itu yang nggak boleh. Wancan? Wancan jamaah Baitur Rahman ini contohnya. Jangan-jangan Wancan yang ditanya Pak Jubir. Kayaknya begitu deh. Berarti ya, lebih bagus Pak Jubir perhatian sama Wancan, tapi ditanya. Ya, Baitur Rahman, betul kan? Ini contoh ya. Tapi nggak ngomong di belakang orang jadi gibah. Wancan, kan Wancan jamaah Baitur Rahman. Jumatannya di mana tuh, masjid mana? Atau ini? Nah, ini Pak juga penasaran, dia nanya tuh. Masya Allah. Berarti saya Wancan saudaranya. Wancan, tapi Wancan ke apa Ibin ya ke Baitur Rahman bukan karena marah-marah kan? Apa-apa silakan. Kalau terjadi kenapa? Saya lagi ngambek nih sama Pak RT-nya tuh. Mana tuh? Tuh Pak RT Adam begitu. Ini nggak boleh. Jadi memang semata-mata tadi, oh iya, tugas Wancan kalau Jumat harus dia bikin yang megang amplopnya saya. Gitu ya, lanjut ya. Tapi kalau udah karena alasan yang lain, kenapa? Saya gedek sama simpulan, saya itu jangan. Itu yang rugi pribadinya. Tapi kalau bicara yang tadi yang namanya untung Jumatannya, selama di Baitur Rahman berkurangnya Wancan Kabaibin nggak mengurangi komunitas jamaah yang ada. Illa bi arba'ina rajulan, berjumlah tetap bahkan lebih 40 orang. Dan dia pun di sana nggak masalah, sah juga. Gitu. Jelas ya? Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga bisa bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini.